Halo guys, ini hari ketiga untuk latihan ngomong depan kamera, vlogging lah ibaratnya ya. Hari ini gue juga masih belum ada topik sama sekali. Sebentar, gue harus ada monitornya. Nyalain dulu. Yes. Hari ini juga masih belum ada topik kayak biasa. Goblok emang. Oke. Jadi hari ini gue pengen bahas apa ya? Enaknya ya. Oh ya, hari ini gue udah mulai rutin olahraganya tuh ya, cuman jogging aja, jogging keliling komplek, lari ya kan. Tapi lumayan pegel loh, sumpah pegel banget, cuma lari-lari doang gitu ya kan. Dan hari ini udah jam 2.50 dan ya kayak gue agak telat sih untuk mulai video ini, cuman ya udahlah ya, tetap aja kita harus menjalankan apa yang sudah kita janjikan ya kan. Gue udah janji untuk bikin video berbicara depan kamera selama 30 hari, jadi gue harus ngelakuin itu selama 30 hari. And yet, here we are again. Bingung sih mau ngomong apa ya. Kita ngomongin Apex Legend aja kali ya. Ya udah, ngomongin Apex Legend aja lah. Ini udah minggu kedua lah gue belajar pakai controller dan ya setelah drastis improve ya, kayak segala hal lah ya kan, dari awal basic ke intermediate itu lumayan drastis kerasanya, cuman dari intermediate ke advance itu baru tuh agak slow banget progresnya. Jadi ya wah gila sih, hari ini gue masih jelek banget buat ngomongnya. Lagi nggak mau juga ngomongin Apex Legends. Gue masih harus ngoceh selama 8 menit lagi. Ngoceh apa ya? Menulis. Oke, jadi gue untuk bisa, gue udah mulai rutin nulis sekarang. Nulis ya cerita pendek sih rencananya, cuman kayaknya bakalan gue jadi novel. Asik kalau jadi kan. Gue baru sampai tahap bikin plot doang sih, masih kayak apa sih sebutannya kalau di penulisan tuh, kayak plot itu tuh gue lupa lagi istilahnya, cuman kalau di film, skenario film tuh kayak treatment gitu. Jadi gue cuman bikin kayak ringkasan kejadian apa yang akan terjadi di dalam novel itu secara berurutan gitu. Jadi bukan menulis yang detail kayak ada dialognya dan segala macam. Ini baru cuman susunan plot aja, apa yang terjadi abis chapter 1 atau scene 1, apalagi scene 2 nya apa, scene 3 nya apa gitu. Jadi kita nggak ngabisin effort untuk nulis panjang-panjang, tapi ujung-ujungnya ntar bagian itu nggak kepake gitu. Jadi gue ngerasa untuk bikin treatment ini lebih efisien aja sih dalam waktu, dan juga sebagai penulis pemula gitu ya kan, yang mana kita selalu ngerasa kalau tulisan kita tuh jelek. Nah, di plotting ini kita nggak harus mikir tulisan kita bagus atau enggak gitu, karena yang dibutuhkan tuh adalah yang apa sih, tujuan kita bikin treatment ini hanya untuk ngelihat plotnya aja, apakah ceritanya berjalan atau tidak gitu. Jadi karena kita nggak harus mikirin kalimat yang kita gunakan dengan baik dan benar gitu ya kan, jadi lebih gampang gitu untuk menuturkan isi kepala ke kertas gitu atau ke Word. Karena biasanya tuh gue awal-awal kan gue menulis tuh dengan mencoba kayak Stephen King ya kan. Stephen King itu dia nulis selalu maksudnya full novel gitu. Dia akan nulis apapun yang ada di kepalanya ditulis gitu kan, tapi ceritanya jalan terus. Ini bukan kayak plotting gitu, tapi emang bener-bener penampakan dari novel itu sendiri gitu. Kayak ada dialog, ada penjelasan
penjelasan aroma atau ya ada deskripsi yang benar kayak gitu-gitu. Tapi untuk masalah plottingnya itu terakhir, karena dia tidak menggunakan prinsip plotting gitu. Dia lebih memilih untuk membiarkan karakternya untuk membawa dia ke cerita mereka gitu. Jadi dia akan ngetik aja terus setiap hari. Dan gue nyoba hal itu dan malah menghambat gue gitu, karena kayak baru ngetik sedikit, wah kayaknya ini kalimatnya nggak bener nih, gue ngerevisi kalimat lagi, sehingga gue nggak maju-maju ke chapter berikutnya gitu, cuman putar di chapter itu doang karena ngerasa kalau tulisannya tidak sempurna gitu, kalimat-kalimat yang gue gunakan tidak terstruktur dengan baik dan benar gitu. Nah akhirnya emang sih kalau kita cuma mikir draft 1 itu sebenarnya kan cuma sampah doang ya. Nah kalau dengan mindset itu mungkin kita bisa untuk terus maju ke chapter-chapter berikutnya, tapi menggunakan metode Stephen King tadi kan. Cuman gue tetap terhalang aja gitu, nggak tahu kenapa tetap terhalang pengen ngebenerin karena di kepalaku itu mindsetnya tuh ini udah bentuk ceritanya gitu. Nah saat gue merubah metode menulis gue dengan menggunakan sistem treatment atau dalam bahasa orang luar itu apa ya, timeline bukan, gue lupa sih istilahnya apa, besok lah gue cari tahu lagi dan gue akan ceritain lagi ke kalian. Nah pas gue menggunakan sistem treatment itu, yang mana gue hanya menulis di apa-apa saja yang akan terjadi di secara berurutan gitu kan. Nah gue nggak lagi tuh terfokus ke masalah apakah gue sudah menggunakan kalimat yang baik dan benar, apakah kata-kata ini udah benar spellingnya atau segala macam gitu. Gue lebih fokus ke ceritanya, jadi akhirnya gue bisa move on dari chapter 1 ke chapter 2 ke chapter 3 gitu. Dan ya lebih efisien sih untuk menyelesaikan sebuah cerita ya bagi gue. Setelah treatment terjadi, ntar kita tinggal menggunakan treatment itu tadi sebagai landasan untuk mengembangkan novel ini jadi lebih dalam menjadi bentuk utuhnya gitu, dengan deskripsi, dialog dan segala macam. Nah keuntungan dengan metode treatment ini menurut gue, kita juga bisa ngebolak-balik plot sebelum kita menulis novel itu menjadi sebuah bentuk yang utuh dengan dialog, deskripsi segala macam. Jadi kayak kita bisa, wah kayaknya ini chapter 1 ini enaknya di switch sama chapter 7 misalnya kayak gitu kan, bisa dibolak-balik, atau kita bisa juga untuk ngebuang atau ngeedit treatment tadi. Dan hal itu lebih efisien sih secara waktu dan tenaga ya. Dan hal itu sih yang sedang gue terapkan sekarang, dan bukan lumayan lagi sih, emang sangat-sangat membantu gue dalam progres pengerjaan cerita gue sekarang sih, yang gue harap. Cuman ya terkadang problem gue itu kayak baru nulis sedikit, baru nulis 2-3 plot gitu kan, atau 2-3 scene gue udah malas gitu kan. Tapi better sih daripada kemarin yang gue nggak nulis sama sekali kan. Mending gue nulis 1 atau 2 scene dibanding gue nggak nulis sama sekali. Setidaknya gue ada progres menuju goals yang gue tetapkan ya kan. Dan itu positif sih, walaupun ya gue tahu sih novel pertama atau cerita pertama itu ya, segala sesuatu yang kita kerjakan pertama itu tidak akan menjadi sesuatu yang langsung wah dan segala macam, tapi itu menjadi bahan pelajaran aja sih. Dan semoga dengan pengalaman yang gue dapetin dari cerita pertama gue ini bisa mengembangkan kemampuan menulis gue lebih jauh lagi ke depannya. Ya mungkin itu doang sih yang bisa gue ceritain hari ini ya. Thank you buat kalian yang udah mau mendengarkan sesuatu yang ridiculous ini, but ya udah, thank you, see you tomorrow.